Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku, kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh dunia. Tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Bapa, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yehezkiel pasal 18. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar, dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak yang menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, atau melakukan salah satu dari hal-hal itu, walaupun ayahnya tidak melakukan satu pun juga, makan daging persembahan di atas gunung, dan mencemari istri sesamanya, menindas orang yang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadai orang, melihat kepada berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang, dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian ini dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya, kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu, sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung, dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang kepada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya sudah ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya
dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangannya yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hei kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hei kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hei kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kata sindiran yang dimaksud mungkin berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 5 atau juga Ulangan 5 ayat 9, di mana bila orang tua melakukan penyembahan berhala, maka anak-anaknya akan juga menerima hukuman sampai keturunan yang keempat. Jadi kedua ayat firman itu mengajarkan bahwa anak-anak terdampak oleh dosa-dosa orang tuanya, khususnya dosa penyembahan berhala. Ayat-ayat itu benar, tidak salah. Dan apa yang kita baca hari ini bukan mengoreksi kedua ayat itu. Kita sangat diperingatkan untuk jangan sampai jatuh dalam dosa penyembahan berhala, dosa okultisme, menyembah kuasa kegelapan, karena dampaknya sampai kepada keturunan keempat. Lalu apa sebenarnya yang dibicarakan di Yehezkiel pasal yang ke-18 ini? Pokok utama yang dibicarakan daripada Yehezkiel pasal 18 adalah kerinduan Tuhan akan pertobatan umatnya. Apapun dosanya dan siapapun yang berbuat dosa, bila ia mau bertobat, maka dosanya diampuni. Sebaliknya, siapapun orangnya, bila hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka orang itu akan menanggung dosanya sendiri, hukuman atas dosa dan perbuatannya sendiri. Ayat 5-20 yang kita baca melukiskan seseorang yang memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan dan yang menunjukkan komitmen itu kepada Allah dengan mengasihi kebenaran dan keadilannya, setia. Orang semacam inilah yang akan peroleh hidup kekal. Perikop yang kita baca hari ini tidak bertentangan dengan pengajaran tentang dosa keturunan. Dari Adam, manusia mewarisi dosa keturunan. Mewarisi dosa keturunan bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Dosa keturunan itu dapat diputuskan dengan kita bertobat. Terlebih, kita mengetahui sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Melalui pengorbanan Kristus, segala dosa telah ditebus. Bagi mereka yang percaya, kita peroleh penebusan itu dan dibenarkan. Dan olehnya kita peroleh hidup yang kekal. Jadi tema utamanya bertobat. Mereka yang bertobat walaupun di masa lalu pernah berdosa, tapi dia bertobat dan hidup kudus, hidup bagi Tuhan, menjalani kebenaran-kebenaran firman-Nya, orang tersebut peroleh hidup. Sebaliknya, ketika orang benar berbalik dari kebenarannya, maka ia akan mati. Ayat 21-29 menjelaskan itu. Inilah keadilan Tuhan. Maka kita mesti setia sampai akhir. Bagi saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran, puji Tuhan,
tapi masih ada tanggung jawab sampai kita mengakhiri kehidupan di dunia ini, sampai ajal menjemput atau Tuhan datang kedua kali dan kita diangkat. Harus tetap setia menjaga kekudusan bersama dengan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Biarlah kita menjaga hidup kita tetap setia di dalam kekudusan dan taat akan kebenaran perintah-perintahnya. Dan bila masih ada yang hidup dalam dosa, segera bertobat selagi masih ada terbuka pintu pertobatan untuk kehidupan yang baru di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena di dalam Kristus dosa keturunan itu telah dipatahkan. Setiap umat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Biarlah setiap kami yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menyatakan kehidupan kami yang serupa dengan Kristus dalam kekudusan dan kemuliaan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Urapi hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu dengan pengurapan ini, hidup bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Sehingga menyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga melalui kehidupan kami, komunitas GKI Sema, yang hidup memuliakan Tuhan sebagai ciptaan-ciptaan baru, anak-anak Allah yang penuh kuasa dan kemuliaan. Berkati setiap keluarga dalam kasih sayang yang abadi dalam Tuhan, kasih sayang murni dari Tuhan dan Roh Kudus, membimbing suami istri dalam kekudusan, dalam kesatuan, keharmonisan, kebahagiaan sejati terpancar, kerukunan, juga orang tua dan anak, sehingga berkat-berkat Tuhan atas rumah tangga tidak terhalang. Sebab alangkah baik dan indahnya bila saudara-saudara hidup dalam rukun bersama. Kesanalah Allah memerintahkan berkat-Nya. Biar berkat Tuhan dicurahkan, baik berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat kebersamaan, berkat hikmat, berkat juga kecukupan dan kelimpahan dalam setiap usaha pekerjaan. Diberkati, tidak ada yang berkekurangan umat Tuhan, menerima dengan setia untuk membangun masa depan lebih indah, lebih baik. Anak-anak, cucu, keturunan kami menjadi perkasa di bumi, memuliakan Tuhan, berkarya, berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan kami. Amin. Demikian saudara, doa bagi kita. Shalom.